Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran PJOK kelas 4. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang jenis-jenis cedera dan cara penanggulangannya. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah melihat video pembelajaran kali ini, anak-anak dapat menjelaskan jenis cedera dan penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat mempraktikkan cara penanggulangan cedera secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, ini adalah peta konsep pembelajaran PJOK hari ini. Jenis-jenis cedera, ada cedera ringan dan ada juga cedera berat. Kemudian penanggulangan cedera secara sederhana, dan terakhir memaparkan dan mempraktikkan cara penanggulangan cedera secara sederhana. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kali ini, yaitu cedera. Apakah anak-anak tahu apa itu cedera? Cedera merupakan luka yang menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Benturan dengan teman atau benda keras bisa saja anak-anak alami saat bermain. Oleh karena itu, cedera akibat aktivitas fisik biasa terjadi di kulit, di otot, dan di tulang. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis cedera. Menurut tingkat kerusakannya, cedera dapat dibagi menjadi dua macam. Apakah anak-anak tahu? Nah, yang pertama adalah cedera ringan, dan yang kedua adalah cedera berat. Nah, anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu cedera ringan. Cedera ringan adalah cedera yang tingkat kerusakan jaringannya kecil. Contohnya adalah otot kaku, lecet, memar, kulit teriris, dan luka bakar ringan. Nah, anak-anak, yang jenis cedera yang kedua ini adalah cedera berat. Cedera ini merupakan cedera yang tingkat kerusakan jaringannya cukup parah. Cedera jenis ini memerlukan penanganan tenaga ahli atau tenaga medis. Contoh cedera yang tergolong berat adalah otot robek dan patah tulang. Contoh cedera berat yang lain adalah retak tulang dan pergeseran tulang atau sendi. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke cara penanggulangan cedera secara sederhana. Cedera ringan memang dapat sembuh dengan sendirinya. Kita juga dapat mempercepat proses penyembuhannya. Berikut ini beberapa cara penanggulangan cedera secara sederhana. Silahkan disimak ya anak-anak. Yang pertama, penanggulangan cedera memar. Terjatuh atau terkena benturan dapat menyebabkan luka memar. Akibatnya berubah warna kulit dan bengkak. Cara mengobati cedera memar adalah sebagai berikut. Segera kompres memar dengan air dingin atau es. Tindakan ini untuk mengurangi pendarahan dan pembengkakan. Selanjutnya, setelah 24 jam, gunakan kompres air hangat. Kompres air hangat ini dapat memperlancar peredaran darah pada area memar. Nah, selanjutnya, segera bawa ke dokter atau rumah sakit jika bengkak bertambah parah. Apabila itu terjadi, ada kemungkinan terjadi cedera yang parah. Yang kedua, penanggulangan luka lecet. Luka lecet ditandai dengan terkelupasnya kulit. Cara mengobatinya adalah sebagai berikut. Bersihkan luka dari benda penyebab luka
seperti serpihan pasir, batu, atau debu dengan air mengalir. Keringkan kulit yang terluka dengan lap yang lembut, kemudian teteskan obat luka atau obat antiseptik pada luka. Kemudian tutuplah luka dengan plester atau kain kasa agar tidak terkena debu. Ganti plester setiap hari atau ganti jika plester basah atau kotor. Yang ketiga, penanggulangan otot kaku atau kejang. Otot yang kaku atau kejang dikenal dengan istilah kram. Biasanya, otot menjadi kaku karena kelelahan. Otot kaku juga dapat terjadi karena aliran darah ke otot terhambat dan kurangnya pemanasan sebelum olahraga. Cara menanggulanginya sebagai berikut. Lepaskan sepatu atau sandal jika menggunakannya. Kemudian angkat tungkai lurus sejajar lutut, tahan jari-jari ke atas untuk meregangkan otot. Kompres dengan air hangat untuk menghilangkan nyeri. Nah, anak-anak, untuk yang keempat ini penanganan cederanya dengan sistem RICE. RICE di sini adalah singkatannya anak-anak, yaitu Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Jadi, apabila anak-anak semua cedera, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah menggunakan sistem RICE. Yuk kita bahas bersama-sama penanganan cedera menggunakan sistem RICE. Yang pertama adalah rest atau diistirahatkan. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. Yang kedua adalah ice atau memberikan efek dingin, yaitu untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Secara umum, tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah dan mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga adalah kompres atau pemberian penekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Penekanan dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode ice atau kompres dingin. Tujuan utama pemberian penekanan pada jaringan dikombinasi dengan efek dingin adalah untuk mengatasi pembengkakan berkelanjutan dan pada kasus pendarahan dapat mengurangi atau menghentikan pendarahan. Yang keempat adalah elevation atau meninggikan bagian yang mengalami cedera. Elevation yaitu meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung, sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah jika kita atau orang lain mengalami cedera, segera cepat ditangani secepat mungkin agar cedera yang didapat tidak terlalu parah. Apabila anak-anak tidak memungkinkan ditangani, segera dibawa ke dokter atau rumah sakit. Cedera atau pertolongan pertama yang dapat kita lakukan bisa juga dengan metode RICE, yaitu rest, ice, compress, dan elevation. Nah anak-anak, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.